Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasripudin SEI, guru SMP Negeri 1 Ciledug, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Program Studi Ekonomi tahun 2024 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan nomor peserta 20150138349. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran guna keperluan uji kinerja dengan materi mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan video praktik pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Baik. Silakan sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Aska untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Aska, silakan untuk duduk kembali. Anak-anak, sebelum belajar, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk seksi absensi, untuk hari ini siapa yang tidak hadir di sini? Rama. Apa keterangannya Rama? Sakit. Anak-anak, teman kalian pada hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mendoakan Rama mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas di pembelajaran kita berikutnya. Berdoa dalam hati untuk Rama, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan Rama cepat sembuh. Selanjutnya, silakan untuk berdiri sejenak. Kita sebelum belajar menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila sebagai wujud rasa patriotisme kita. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Yang lain? Faktor penyebab perdagangan internasional seperti adanya perbedaan SDA, SDM, dan kemajuan teknologi. Ya. Itulah mengingat pembelajaran sebelumnya tentang perdagangan internasional dan juga faktor pendukung terjadinya perdagangan internasional. Anak-anak, dalam materi ekonomi kreatif pada kesempatan hari ini bahwa sangat bermanfaat nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang pertama akan memperluas lapangan pekerjaan dengan ekonomi kreatif. Yang kedua, bahwa ekonomi kreatif nanti bisa mendorong masyarakat termasuk kita untuk bisa berkreatif, berkreasi, berkarya.
Selanjutnya bahwa sangat bermanfaat ekonomi kreatif dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah mengurangi angka pengangguran. Itulah anak-anak kaitannya materi pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan yang video pertama. Selanjutnya bahwa tujuan pembelajaran kali ini di antaranya untuk tujuan pembelajaran kali ini kita lihat bersama bahwa untuk kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif melalui diskusi model PBL dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan subsektor ekonomi kreatif melalui diskusi model PBL dengan tepat dan percaya diri. Itulah pembelajaran materi pada hari ini supaya perlu diketahui oleh kalian semua. Selanjutnya untuk jenis penilaian pada pembelajaran hari ini perlu kalian ketahui ada penilaian sikap, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Oleh karena itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Silakan anak-anak untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibuat minggu lalu. Sudah berkelompok semua sesuai kelompok minggu lalu yang sudah ditentukan. Anak-anak, kalian nanti akan mengamati video pembelajaran pada hari ini. Kalian simak, amati dengan baik. Jangan lupa kalian catat yang poin-poin pentingnya dari video pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Simak video pembelajaran hari ini. Itulah anak-anak tentang video pembelajaran kita hari ini. Sudah kalian simak dan amati. Silakan untuk yang pertama yang akan menyimpulkan setelah mengamati video pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Harus tadi yang sudah dipaparkan kita mengamati video pembelajaran. Silakan. Ya, silakan berdiri. Yang saya simpulkan dari video tersebut adalah tentang pengertian ekonomi kreatif itu sendiri. Bahwa ekonomi kreatif itu adalah ekonomi yang memanfaatkan suatu ide kreatif untuk sebagai faktor produksi yang paling utama. Ya mungkin sekian yang bisa saya simpulkan dari video tersebut. Ya, terima kasih. Yang lainnya? Ya, silakan. Yang bisa saya ambil dari video tadi, zaman sekarang kita harus memanfaatkan ekonomi kreatif untuk kegiatan perdagangan. Iya. Jadi intinya bahwa ekonomi kreatif itu perlu ya pada era globalisasi hari ini. Iya. Kasih aplaus untuk Adiatma dan Triusi. Jadi sangat penting anak-anak bahwa ekonomi kreatif di era globalisasi zaman sekarang kita harus bisa menciptakan ide dan gagasan kreativitas yang nanti kita akan punya nilai manfaat di masyarakat dan produk yang kita dapatkan punya nilai jual di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas bahwa dari materi pembelajaran ini bahwa terkait dengan pengertian ekonomi kreatif secara umum bahwa silakan yang mau membacakan minta bantuan untuk
kreatif adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Terima kasih. Yang lainnya yang mau tolong membacakan? Ya, silakan. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada saat aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, konsep kreatif ekonomi lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Ya. Terima kasih. Itulah untuk materi pengertian ekonomi kreatif. Selanjutnya kita akan bahas subsektor ekonomi kreatif. Silakan, ada yang mau coba minta bantuan untuk membacakannya? Subsektor ekonomi kreatif: 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasaran seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Video, film, fotografi, 8. permainan interaktif, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. penerbitan dan percetakan, 12. layanan komputer dan peran di rumah, 13. televisi dan radio, 14. riset dan pengembangan. Itulah anak-anak materi pada pembelajaran hari ini tentang pengertian ekonomi kreatif dan subsektor ekonomi kreatif. Anak-anak pada hari ini kita jadikan untuk mengerjakan LKPD yang nanti kalian akan dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan dengan baik dan bersama supaya nanti hasilnya maksimal. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Anak-anak untuk petunjuk pengerjaan LKPD bisa dilihat, dibaca, nanti Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis ketergantungan antar uang. Dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, mendeskripsikan subsektor ekonomi kreatif melalui diskusi model PBL dengan tepat dan percaya diri. Itu alat dan medianya, ada alat tulis, smartphone, internet, lembar aktivitas, bahan ajar, buku paket, dan modul petunjuk pengerjaannya. Persiapkan semua alat yang dibutuhkan, baca, cermati, dan ikutilah semua langkah LKPD dengan baik. Kedua, bacalah literatur lain untuk memperkuat pemahaman Anda. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Sudah terbagi 5 kelompok. Yang ketiga, diskusikanlah permasalahan dengan anggota kelompok. Jika terdapat kesulitan memahami materi, tanyakan kepada guru. Yang keempat, jawablah pertanyaan yang terdapat di LKPD dengan baik dan benar. Periksa kembali jawaban yang telah Anda buat. Yang kelima, terakhir, gunakanlah waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Itu ada lembar aktivitasnya, soal uraiannya 5, nanti lembar untuk pengerjaannya di belakangnya untuk dikerjakan. Silakan anak-anak diskusikan
dengan kelompok kalian dengan baik. Gimana anak? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Alhamdulillah. Baiklah anak, setelah kalian mengerjakan LKPD dari beberapa kelompok, nanti akan dipresentasikan di depan kelas. 41. Silakan untuk kelompok 2 untuk dipresentasikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Sengaja kerja di- dari kelompok kami. Sengaja di Soal pertama, mengapa dalam setiap ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif? Jawabannya adalah karena gagasan ini para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Soal kedua adalah apakah yang dimaksud ekonomi kreatif? harusnya mau dikasih satu-satu. Harusnya mau dikasih satu-satu. Era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Soal nomor 3, sebutkan 7 subsektor ekonomi kreatif. Jawabannya adalah 1. Periklanan atau advertising, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan atau craft, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Video, film, fotografi. Soal nomor 4, mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif? Jawabannya, 1. Ekonomi kreatif berkontribusi terhadap perekonomian nasional. 2. Ekonomi kreatif meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia. 3. Ekonomi kreatif berbasis sumber daya terbarukan. 4. Ekonomi kreatif sektor berbasis kreativitas yang mendorong inovasi. 5. Ekonomi kreatif melestarikan budaya Indonesia dan meningkatkan toleransi sosial. Soal nomor 5, sebutkan 3 kegiatan pokok yang diselenggarakan secara paralel dalam pekan produk kreatif Indonesia atau disingkat PPKI. Jawabannya adalah 1. Pameran, 2. Konvensi atau pertemuan besar, 3. Gelar seni dan budaya. Dari hasil kelompok kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 izin bertanya mengenai ekonomi kreatif. Mengapa kita harus kreatif dalam berekonomi? Jawabannya adalah agar kita bisa bersaing dengan pedagang lain dan memberikan ciri khas terhadap sesuatu yang akan kita produksi. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terus untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 4. Silakan untuk maju ke depan.
yang kedua, apakah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah suatu konsep ekonomi di mana mengedepankan ide kreativitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Yang ketiga, sebutkan 7 sektor ekonomi kreatif. 7 diantaranya yang selain yang sudah disebutkan asumsi adalah permainan interaktif atau bisa disebut game, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan grafik lunak atau software. Yang keenam, televisi dan radio. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. 4. Mengapa Indonesia perlu menggunakan ekonomi kreatif? Alasan yang pertama adalah karena ekonomi kreatif dapat membuka lapangan pekerjaan yang otomatis akan menurunkan jumlah pengangguran. Selanjutnya, ekonomi kreatif juga bisa meningkatkan SDM, mengembangkan inovasi dan meningkatkan ekonomi kreatif, serta dapat meningkatkan perekonomian negara. Dan yang terakhir, sebutkan 3 kegiatan pokok yang diselenggarakan secara paralel dalam Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Yang pertama adalah pameran, kedua adalah konten atau pertemuan besar, dan yang terakhir adalah gelar seni dan budaya. Oke, sebelum saya tutup presentasinya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu Dewi. Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 4 mengenai hasil diskusi kalian tentang ekonomi kreatif. Apa yang membebani seseorang untuk membangun suatu ekonomi yang kreatif? Menurut saya ada 2 yang paling utama. Pertama tentu ide dan kedua pengetahuan. Pengetahuan adalah bagaimana kita bisa menjual ide kita kepada masyarakat dan bagaimana kita bisa bersaing dalam ide kita di masyarakat. Mungkin itu pendapat saya. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau tidak ada, saya akan tutup presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Anak-anak, setelah kita berdiskusi, kalian berdiskusi pada kesempatan hari ini, silakan siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Pak. Iya, silakan. Hadiah Pak. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari materi seperti yang saya tadi pernah sebelumnya dalam menyimpulkan video, yaitu tentang definisi dari ekonomi kreatif. Yaitu ekonomi kreatif adalah suatu sistem perekonomian yang mengedepankan ide atau bahkan mengeksploitasi ide kreatif agar sebagai faktor produksi paling utama. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Sekian. Ya, terima kasih. Hadiah Pak. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Hafiz, silakan. Ada beberapa subsektor dalam ekonomi kreatif seperti periklanan atau advertising, kedua arsitektur, ketiga desain, dan televisi dan radio broadcasting, permainan interaktif atau video game, penerbitan dan percetakan, video, film, dan fotografi. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Hafiz atas penyimpulan materinya dan hadiah Pak. Intinya bahwa betul tadi apa yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa ekonomi kreatif itu ide dan juga gagasan kreativitas, bahwa kita melakukan ekonomi yang muncul dengan ide gagasan yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Samping itu juga bahwa kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, betul tadi yang dikatakan oleh teman kalian Hafiz, bahwa subsektor ekonomi kreatif di antara
kemudian kita kenal dengan iklanan, juga kita kenal dengan desain, fashion juga, dengan musik, seni pertunjukan, ya, advertising, televisi, riset. Itu menjadikan daripada sektor ekonomi kreatif yang perlu kita kembangkan, yang nantinya kita ke depan sebagai blok ekonomi punya nilai manfaat bagi masyarakat. Anak-anak, bahwa pada pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan kesempatan dari pembelajaran kita kali ini, apa sih yang menarik dalam pembelajaran ekonomi kreatif pada kesempatan hari ini? Ayo, siapa? Silakan berdiri. Kita jadi mengetahui mengenai ekonomi kreatif. Kata Misi bahwa kita lebih mengetahui tentang ekonomi kreatif. Jadi kita sebagai generasi muda harus punya kreativitas yang dihasilkan yang nanti berguna bagi diri sendiri, lingkungan, juga kepada bangsa. Yang lain yang menarik dari pembelajaran kita kali ini, siapa lagi? Ya, Awel. Media penyampaian materi yang menarik sehingga materi yang disampaikan mudah dimengerti. Terima kasih. Media yang sangat menarik dengan media pembelajaran yang mudah dipahami, akhirnya bisa dimengerti. Itulah di era globalisasi ini, di era modern, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk sebagai media pembelajaran, untuk mempermudah supaya nanti bisa dicerna dalam pembelajaran kita ke depan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, adakah hambatan yang dialami kalian dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Suasananya menyenangkan. Kelasnya cukup indah. Rapi. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kalau tidak ada hambatan dalam pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti pembelajaran ke depan kita lebih baik lagi. Tidak ada hal yang tidak diinginkan. Anak-anak, hari ini kalian sudah menyelesaikan pembelajaran dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selanjutnya kita nanti akan ketemu di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya dengan materi upaya peningkatan ekonomi kreatif. Bisa dipahami ya? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin oleh Bapak, oleh Askar. Teman-teman, sesudah kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum pulang, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ini punya sama itu. Doa selesai. Terima kasih. Silakan Askar duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Silakan untuk bergegas silakan pulang. Salam sama orang tua kalian. Hati-hati di dalam. Selamat sampai tujuan. Besok.